Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Ibu Niloh Purnamaswari Pranuwati selaku dosen pengampu mata kuliah Darsana dan teman-teman sekalian yang kami cintai. Jadi, materi yang akan kami bawakan pada pertemuan kali ini yaitu Filsafat Vedanta Darsana. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Nikade Ayu Desi Kernia dengan NIM akhir 18. Yang kedua, ada Kadek Nanda Dwi Mahayekti dengan NIM akhir 10. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul pengertian filsafat. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofi. Philo yang artinya cinta dan sophie yang berarti kebijaksanaan. Filsafat ialah ilmu yang berusaha untuk mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang berdasarkan pikir belakang. Filsafat itu menelan hal-hal yang menjadi objek dari sudut intinya yang mulkat dan yang terdalam dan yang tetap dan yang tidak berubah yang disebut hakikat. Pengertian Vedanta Darsana. Kata Vedanta berarti akhir Weda dan juga disebut dengan Utara Mimamsa yang mula-mulanya berarti Upanisa karena Upanisa dianggap akhir dari Weda. Sebutan ini muncul karena adanya pandangan terhadap Upanisa bahwa Upanisa merupakan karya terakhir dari zaman Weda. Pelajaran terakhir adalah Upanisa yang merupakan kumpulan syair-syair Weda yang diuraikan secara filosofi. Pokok-pokok ajaran Vedanta Darsana ada 3. Yang pertama, Adwaita Vedanta. Adwaita Vedanta didasarkan pada interpretasi Vedanta yang dibuat oleh Adi Sankarya, seorang resi dan juga seorang cendekawan termuka yang disebut dengan seorang ahli metafisika Hindu yang jenius. Menurut Adwaita Vedanta, semua makhluk baik yang hidup maupun tiada adalah Brahman. Brahman adalah kenyataan multak yang tidak kenyataan lain selain Brahman. Dalam kata-kata Sankarya mengatakan Brahman Satyam Jagan Mityan Jiwan Brahman wa Panapara. Brahman sendiri adalah kebenaran di dalam dunia yang tidak nyata ini. Atman, jiwa individu adalah hanya Brahman dan bukan yang lain. Yang kedua ada Wisita Dwiwita. Wisita Dwiwita menekankan perbedaan dalam dualisme Sankara. Dunia diri Brahman itu real, tapi dunia dan diri tergantung pada Brahman. Di luar Brahman tidak ada apa-apa, itu sebabnya Rajuman disebut dualisme dengan perbedaan, yakni Brahman memiliki 2 bentuk, 2 diri dan materi segi maupun manusia merelasikan diri Brahman masih lebih tinggi. Yang ketiga ada Dwaita. Pemikiran dari filsafat ini dikembangkan oleh Madhvacarya 1999 sampai 1278 Masehi yang lahir di Udupi dekat dengan Mangalore di pantai barat India. Menurutnya di dunia ini ada 5 macam perbedaan, yaitu yang pertama perbedaan antara Tuhan dengan jiwa, yang kedua perbedaan antara jiwa dengan jiwa yang lain, yang ketiga ada perbedaan antara Tuhan yang berbeda antara Tuhan dengan benda, yang keempat
perbedaan jiwa dengan benda. Yang kelima, perbedaan antara benda yang satu dengan benda yang lain. Sekian presentasi dari saya serahkan kepada moderator. Baik Nanda, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu materi selanjutnya sifat ajaran Vedanta Darsana. Sistem filsafat Vedanta juga disebut Uttara Mimamsa. Kata Vedanta berarti akhir dari Weda. Sumber ajarannya adalah kitab Upanishad. Oleh karena kitab Vedanta bersumber pada kitab-kitab Upanishad, Brahma, Sutra, dan Bhagavad Gita, maka sifat ajarannya adalah absolutisme dan teisme. Absolutisme maksudnya adalah aliran yang meyakini bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah mutlak dan tidak berpribadi atau impersonal good, sedangkan teisme mengajarkan Tuhan yang berpribadi atau personal good. Uttara Mimamsa atau filsafat Vedanta dari Badarayana atau Vyasa ditempatkan sebagai terakhir dari 6 filsafat ortodoks, tetapi sesungguhnya ia menempati urutan pertama dalam kepustakaan Hindu. Materi selanjutnya yaitu manusia dalam Vedanta. Dikatakan sebagai manusia yaitu yang memiliki sifat yang beraneka ragam. Di dalam manusia pastinya terdapat dua kekuatan yang selalu saling bertentangan yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam ketiga sifat utama manusia terdapat sifat khususnya yang menyelimuti manusia tersebut, rasa suka dan duka, senang dan susah, haus dan lapar, lahir, hidup dan mati, sehat dan sakit, dan yang lebih halus yaitu sifat pilihan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang utama dan mana yang tidak utama. Manusia dalam Vedanta memiliki jiwa yang disebut Atman yang memberikan energi pada badan kasar ini. Badan tersusun oleh Panca Maya Kosa dan Panca Mahabhuta dan dihiasi dengan indria di dalamnya, sehingga manusia semakin indah. Kesatuan manusia terdapat 3 elemen besar yang menyusunnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesadaran murni yang disebut dengan Atman. Yang kedua ada kecerdasan yang disebut dengan Budi. Dan yang ketiga ada pikiran atau disebut dengan Manas. Baik, materi selanjutnya yaitu konsep kesempurnaan Vedanta Darsana. Vedanta menyatakan bahwa manusia sebenarnya murni dan sempurna bila dirinya menyadari keilahiannya. Maka dengan melakukan yoga yang merupakan salah satu cara menemukan keilahian diri. Hal ini perlu dilakukan sebagai realisasi di dalam diri dan segala sesuatunya akan memberinya jalan, sebab dengan pemikiran moralitas, etika akan mengatur dengan sendirinya pada tempat yang semestinya. Kesempurnaan dalam Vedanta adalah lepasnya sifat roh dan Atman menjadi sifat Atman yang kembali pada asalnya, yaitu para Atman yang merupakan badan dari Brahman. Menyatunya Atman yang dahulu lepas adalah kesempurnaan yang disebut dengan moksa. Mencapai kesempurnaan tidak saja didapatkan setelah manusia itu mendapatkan kematian, tetapi semasih manusia itu hidup bisa mendapatkan moksa, yaitu mencapai kebebasan dan kelepasan. Moksa di dunia yaitu manusia dapat bebas dari ketertarikan dua hal yang menyusun kehidupan menjadi manusia dan berada di tengah-tengahnya. Itulah kebebasan. Kebebasan yang didapatkan manusia itu berawal dari kelepasan atau lepasnya manusia dari segala ikatan duniawi atau tidak terikat, melainkan melaksanakan sesuai dengan ajaran Weda. Dan setelah itu manusia akan melepaskan ikatan dasarnya, yaitu badannya, barulah mencapai kesempurnaan, yaitu moksa yang sempurna. Jadi dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa
Filsafat Vedanta Darsana merupakan akhir Weda dan juga disebut dengan Utara Mimamsa, atau juga bisa diartikan sebagai intisari kitab-kitab Upanishad yang merupakan jenana kanda atau bagian akhir dari Weda setelah Mandra, Brahmana, dan Aranyaka. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Karena tadi dibuka dengan penganjali umat, sekarang kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.